Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Eris Anjarwati dari kelas 5A7 Manajemen NPM 191302100345. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu tentang MSDM internasional dalam konteks organisasi. Langsung saja, yaitu yang pertama ada tipe-tipe organisasi. Tipe-tipe organisasi ada 3, yaitu yang pertama ada impor dan ekspor, kemudian yang kedua ada perusahaan multinasional, dan yang terakhir ada organisasi global. Mengenai impor dan ekspor, dalam impor dan ekspor, suatu organisasi memulai menjual dan membeli barang-barang dan jasa dengan organisasi dari negara lain. Kemudian hubungan internasional terutama banyak dilakukan oleh staf penjualan dan pemasaran dan terbatas pada beberapa eksekutif yang menegosiasikan kontrak. Pada umumnya, kegiatan SDM tidak dipengaruhi kecuali untuk peraturan perjalanan ke luar negeri. Selanjutnya mengenai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah organisasi yang mempunyai operasi di banyak negara. Biasanya, unit operasi ini menyediakan barang-barang dan jasa bagi wilayah di sekitar tempat mereka beroperasi. Posisi manajemen inti diduduki oleh orang yang berasal dari negara asal. Sejalan dengan berkembangnya bisnis, maka perusahaan multinasional melakukan perekrutan orang-orang yang berasal dari wilayah di mana mereka beroperasi. Kebijakan SDM berkaitan dengan tenaga kerja, gaya hidup mereka yang sama di negara asing, kemudian perbedaan hukum juga perlu diperhatikan. Akibatnya, praktisi SDM harus mengetahui bagaimana cara merekrut, kemudian melatih, dan kompensasi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja yang harus ada di penyesuaian. Selanjutnya, organisasi global. Perusahaan multinasional dapat dikategorikan sebagai perusahaan internasional yang beroperasi di berbagai negara, tetapi beroperasi secara terpisah. Sebaliknya, orang global mempunyai berbagai unit usaha di berbagai negara yang terintegrasi untuk beroperasi sebagai suatu organisasi yang mendunia. Suatu perusahaan multinasional dapat menjadi organisasi global dengan semakin banyaknya unit usaha yang terintegrasi menjadi satu. MSDM pada orang global memindahkan orang terutama manajer kunci dan praktisi ke seluruh dunia. Selanjutnya, mengelola secara internasional. Mengelola secara global berarti berhubungan dengan para staf dan tim tertentu, mengerti mengenai kompetisi asing, dan belajar politik, budaya, dan gaya operasi di pasar yang berbeda. Manajer global harus dapat mengatasi kompleksitas yang terdapat pada grup yang berbeda, lebih mendengar daripada berbicara, mengerti mengenai tujuan perusahaan itu sendiri, dan pendekatan administrasi merupakan pendekatan manajer yang sangat berbeda di tiap-tiap negara. Perbedaan budaya pada setiap negara merupakan salah satu faktor penyebab perbedaan kesuksesan seorang manajer. Mulai dari tata cara, cara berpakaian, dan cara memberi salam, dan bahkan kartu nama merupakan faktor budaya yang menjadi sandungan apabila tidak diperhatikan. Berhadapan dengan berbagai jenis kelamin di berbagai perusahaan dapat menjadi masalah. Meskipun tantangan mengenai perbedaan-perbedaan yang dihadapi oleh manajer global lebih besar daripada manajer lokal, kebutuhan bagi manajemen internasional semakin meningkat. Contoh kasus, perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses, dengan cabang-cabang yang mendekati 200 negara dan kurang lebih 80% lebih pendapatannya datang dari bisnis di luar Amerika. Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Strategi bisnis utama Coca-Cola adalah kebebasan meniru operasional yang cocok sesuai dengan tingkah laku dari pasar sasaran. Coca-Cola mengatur operasi globalnya melalui 25 divisi operasi yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional, yaitu Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Fungsi perusahaan manajemen sumber daya manusia adalah menyatukan semua divisi yang berbeda ke dalam keluarga Coca-Cola. Salah satu misi kelompok sumber daya manusia perusahaan dengan membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia, yang mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusia. Contohnya, untuk mendapatkan kompensasi standar kompetensi untuk semua operasi nasional, Coca-Cola memiliki filosofi kompensasi yang sama. Total kompensasi harus kompetitif dengan perusahaan terbaik di pasar lokal.
2 kali dalam setahun, kelompok manajemen sumber daya manusia perusahaan juga menerapkan sesi pelatihan manajemen sumber daya manusia 2 kali dalam seminggu untuk staf sumber daya manusia dari setiap 25 divisi operasional. Sebanyak mungkin Coca-Cola menjalin hubungan antara staf operasionalnya dengan staf lokal. Menurut seorang eksekutif senior, kami mencoba membatasi jumlah dari ekspatriat dari suatu wilayah karena umumnya orang lokal mempunyai persiapan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di tempat lokasi mereka sendiri. Sekian presentasi dari saya, Priska Iris Anjarwati. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.